Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Nurrahayu dengan NIM S1E1221101 dari kelas B dengan jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik. Pada video saya kali ini, saya akan membahas materi tentang Introduction to Python Programming, data struktur dan algoritma. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Nah, pada pembahasan kali ini ada dua topik yang akan dibahas, yaitu revisiting basic atau peninjauan ulang dasar-dasar, dan ada advance atau lanjutan. Nah, di mana revisiting basic atau peninjauan ulang itu ada beberapa poin, di mana poin yang pertama itu Python object dia ini mengidentifier. Kemudian ada sequence type, ada list, tuple, set, dan string. Kemudian ada dictionary class, ada operator for sequence and dictionary. Kemudian ada polymorphic function, dan yang terakhir ada file read and write. Kemudian di bagian advance atau lanjutan itu ada 4 poin. Yang pertama ada exception handling, ada iterators and generator, ada Python convention, dan ada scope and namespace. Nah, kemudian kita masuk di perkenalan. Pertama, apa sih Python? Jadi, Python itu adalah bahasa pemrograman yang di-increments atau yang ditafsirkan dan dirancang untuk keterbacaan tinggi dan pembuatan prototipe lebih cepat yang mengarah pada pengembangan perangkat lunak siap produksi. Lalu, mengapa harus Python? Nah, Python bekerja pada berbagai platform, bisa di Windows, Linux, macOS, dan lain-lain. Nah, sintaksnya sederhana, mirip dengan bahasa Inggris. Kemudian, menulis program dengan baris lebih sedikit dibanding dengan bahasa pemrograman yang lain. Kemudian, untuk versi Python itu, versi terbarunya ada Python 3, dan ada beberapa pembaruan yang lainnya. Kemudian ada IDEs, kemudian ada PyCharm, ada Eclipse, dan ada Jupyter. Nah, bagaimana dan di mana kita harus menulis program? Nah, kode Python dapat dijalankan secara online di Google Colab. Seperti yang ada pada contoh di gambar sebelah kanan. Nah, ini dia menggunakan Google Colab. Tapi kita juga bisa menggunakan seperti beberapa aplikasi yang seperti yang saya sudah paparkan, ada PyCharm, bisa juga Jupyter, bisa IDS. Untuk saya pribadi, saya menggunakan Visual Studio Code untuk kodenya. Nah, kita bisa buat di Jupyter, kemudian di ID Python. Nah, kita masuk di pengenalan Python. Nah, bahasa Python itu adalah bahasa pemrograman yang di-increments atau ditafsirkan. Kemudian ini ada tanda pagar. Tanda pagar ini dia itu digunakan untuk menyisipkan kolom komentar. Kayak misalnya kita akan membuat komentar di salah satu kode. Misalnya seperti ini, kita buka saja Visual Studio Code karena saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini sudah ada filenya. Saya buat nama file isra.py. Misalnya saya ingin membuat komentar, maka saya menggunakan tanda pagar dan saya beri nama Isra. Nama saya. Nah, saat di run, dia itu tidak akan tampil di tampilan output karena dia ini sebagai komen. Dia tidak akan muncul di tampilan output kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada tanda petik 3, dan ada tanda kutip 2 dan ada tanda kutip 1. Nah, maksudnya ini kita bisa menggunakan tanda kutip 2-3 kali untuk mengkomentar itu multibaris.
kita bisa menggunakan kutip 2 kutip 2 3 kali atau kutip 1 3 kali. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya di sini kita buat komen dulu. Misalnya di sini misalnya saya buat 1 2 3. Kemudian di sini saya tambahkan, misalnya di sini saya pakai tanda kutip 2 sebanyak 3 kali. 1 2 3. Nah, di sini kita copy lalu kita pindahkan di bawah. Seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan komen multi baris. Misalnya saat kita run, nah maka sama, tampilannya itu tidak akan muncul di hasil run kita. Sama dengan seperti contoh yang pertama. Nah, kemudian yaitu ada backslash. Nah, backslash ini dapat digunakan untuk melanjutkan perintah pada beberapa baris. Kayak misalnya kita langsung saja menggunakan Visual Studio Code. Di sini misalnya saya ingin memprint. Saya ingin menampilkan misalnya nama saya. Misalnya Isra. Nah, saat kita print seperti ini, maka otomatis akan tampil nama saya. Nah, guna dari backslash itu yaitu untuk membuat baris baru tanpa harus mengetik print lagi. Jadi lebih mempersingkat kode kita. Misalnya di sini saya ingin memprint nama baru tapi tidak usah menulis print lagi di bawahnya. Jadi di sini kita backslash n. Nah, maksud dari backslash n itu adalah new line, jadi baris baru. Jadi di sini misalnya saya ingin menuliskan nama teman saya yaitu Indri. Nah, saat di run, maka akan tampil Indri menjadi baris baru. Seperti ini. Jadi lebih singkat codingannya. Nah, kemudian yang keempat yaitu blok kode diberi tab yang menjarak ke dalam struktur kontrol. Nah, misalnya dia itu seperti ini. Nah, di sini saya ingin merapikan tampilan dari hasil outputnya. Jadi, kalau ingin rapi itu, saya tinggal menamakan import OS. Nah, seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan blok kode yang diberi tab itu misalnya seperti ini. Kita ingin membuat perulangan. Misalnya di sini saya ingin membuat perulangan if. Nah, ini if itu adalah struktur kontrolnya. Nah, di sini kita berikan kondisi. Misalnya 1 lebih besar dari 0. Lalu, nah, ini yang dinamakan dengan diberi tab. Nah, ini yang dinamakan dengan memberi tab. Misalnya di sini print 1 lebih besar. Misalnya seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan tab yang diberi dari struktur kontrolnya. Ketika ini adalah if ini adalah struktur kontrol dan 1 lebih besar dari 0 ini, itu adalah kondisinya. Nah, tab ini yang dimaksud pada poin ke-4 tadi. Nah, kita coba run. Nah, kita coba run. Nah, maka akan tampil 1 lebih besar. Nah, ketika tabnya itu kita sama ratakan dengan struktur kontrolnya,
maka apa yang akan terjadi? Pasti akan error. Nah, itulah gunanya kita memberikan tab agar tampilannya keluar. Kemudian di poin yang terakhir yaitu bahasa dan kelas berorientasi objek menjadi dasar untuk semua tipe data. Kemudian kita lanjut di pengidentifikasian. Nah, kita masuk di materi yang pertama yaitu pengidentifikasian. Nah, pengidentifikasian adalah nama variabel atau huruf besar kecil, kombinasi huruf, angka, dan garis bawah. Pengidentifikasian Python paling mirip dengan variabel referensi di Java atau variabel pointer di C++. Setiap pengidentifikasiannya secara implisit dikaitkan dengan alamat memori objek yang dituju. Kemudian Python adalah bahasa yang diketik secara dinamis karena tidak ada deklarasi awal yang mengaitkan pengenal dengan tipe data tertentu. Nah, di sini ada kolom reserved word. Nah, ada kata-kata di dalam kolom ini. Nah, maksud dari kata-kata ini adalah kata-kata yang sudah ada di dalam Python. Jadi, kita tidak bisa menggunakan kata false sebagai pengidentifikasian. Kita tidak bisa menggunakan false, true, dan lainnya yang ada di dalam kata ini karena ini sudah ada di dalam Python. Jadi kita tidak bisa menggunakan kata ini sebagai pengidentifikasi atau kita tidak bisa gunakan ini sebagai variabel. Kelas lubang. Nah, kemudian kita masuk di materi membuat dan menggunakan objek. Nah, di sini yang pertama yaitu kita membuat instansi kelas baru. Nah, contohnya itu adalah literal Python untuk menentukan instansi baru. Nah, misalnya seperti ini, kita masuk di Visual Studio Code. Di sini itu kita buat variabel. Kita buat variabel atau objek. Misalnya di sini variabelnya itu nama saya, Isra. Nah, kita beri nilai misalnya dia 98,6. Di sini saya beri nilai 99. Nah, sekarang kita sudah membuat objek atau variabel dan kita sudah beri dia nilai 99. Jadi ini adalah objeknya dan ini adalah nilainya. Nah, kemudian di sini kita buat alias. Kita buat alias atau kita tetapkan pengenal kedua, kita tetapkan objek kedua pada objek yang sudah ada. Misalnya begini. Kita buat variabel baru, misalnya Indri, dan kita beri dia objek yang sudah ada. Seperti yang kita tahu, objek yang sudah ada di sini yaitu Isra. Maka kita beri Indri sama dengan Isra, seperti ini. Nah, kemudian kita print. Kita panggil print Indri. Nah, seperti ini. Nah, kita run. Nah, maka akan tampil hasilnya itu 99. Karena di sini itu kita sudah tetapkan bahwa Indri itu sama dengan Isra, di mana Isra itu adalah sebuah objek yang memiliki nilai 99. Kemudian Python mendukung berbagai cara untuk memanggil kode. Misalnya ada sort data. Dia itu memanggil standar ke metode fungsi. Kemudian ada data sort, yaitu fungsi anggota. Kemudian kita masuk di jenis metode. Jenis metode itu ada beberapa, dimana yang pertama itu ada accessors, di mana aksesor adalah mengembalikan informasi tentang keadaan suatu benda atau objek, tapi tidak mengubah keadaannya. Kemudian yang kedua ada mutator atau metode pembaruan, di mana dia dapat mengubah keadaan sebuah objek. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu sebuah kelas itu tidak dapat diubah jika tiap objek dari kelas tersebut memiliki nilai tetap pada saat instansi dan selanjutnya tidak dapat diubah. Misalnya ada float, integer, boolean, dan string. Nah, seperti yang ada di sebelah kanan, ini adalah contoh codingan pelajar.
Nah, di sini itu get attribute ditetapkan sebagai metode accessors. Kenapa? Karena pada get attribute ini itu kita bisa mengembalikan informasi tentang suatu objek, tetapi get attribute ini tidak bisa mengubah informasi tersebut. Kemudian ada di sini set attribute, di mana dia ditetapkan sebagai mutator. Kenapa? Karena di bagian set attribute ini kita bisa mengubah objeknya, kita bisa mengubah informasi yang kita berikan di get attribute sebelumnya. Nah, misalnya di sini ada contoh runnya di mana pada saat set attribute dia mengubah Tom yang namanya Tom ditambah menjadi Tom H dan 12 itu 13. Nah, dia bisa mengubah. Jadi tampilannya itu ada dua. Untuk student pertama itu Tom 12 dan 4, kemudian ada Tom yang sudah diubah Tom H 13 dan 5. Kemudian ada kelas tipe urutan, itu yang pertama ada daftar kelas, ada kelas tuple, ada kelas string, dan kelas himpunan atau frozen set. Nah, yang pertama kita masuk di kelas daftar. Nah, contoh daftar yaitu menyimpan urutan objek. Nah, daftar adalah struktur referensial karena secara teknis ia menyimpan rangkaian referensi dari referensi ke elemen-elemennya. Daftar adalah atau list adalah urutan berbasis array yang bersifat diindeksi 0. Jadi, daftar dengan panjang n memiliki elemen yang diindeks dari 0 hingga 1. Kemudian itu Python dia menggunakan karakter kurung siku sebagai pembatas untuk literal list, dengan kurung siku sendiri merupakan daftar kosong. Konstruktor list menggunakan kurung biasa itu menghasilkan daftar kosong secara default. Namun konstruktor akan menerima parameter apapun yang bertipe iterable. Kemudian list adalah urutan yang bisa diubah. Elemen dapat ditambahkan atau dihapus dari urutan. Nah, misalnya di sini ada kode bilangan prima. Ini 2, 3. Ini bilangan prima. Kemudian di sini ada kode sebuah objek dengan nama list, kemudian diberi hello. Ketika di print, nah maka akan tampil A, red, green, dan blue. Nah, seperti ini contohnya. Red, green, dan blue. Nah, seperti kodenya ini. Nah, pertama itu dia variabel D. Dia akan membuat list dari kata hello, maka akan tampil tampilan H, E, L, L, dan O, ejaan dari hello yang ditampilkan, diinputkan ke dalam kurung list ini. Kemudian dia buat variabel A lagi, dia akan melis warna. Dia melis warna merah, green, dan blue seperti yang ditampilkan pada output ini. Kemudian di bagian variabel B, yaitu akan melis angka 10, 12, dan 15. Tetapi dia mengalias C, yaitu dia akan memprint variabel A dan B secara bersamaan, maka akan tampil warna red, green, blue, lalu 10, 12, dan 15. Kemudian variabel G, dia akan menampilkan Tom 3, 2, 5, London, seperti ini. Kemudian kita masuk di kelas tuple. Nah, versi urutan atau versi list yang tidak dapat diubah itu tidak bisa diubah. Elemen tidak dapat ditambahkan atau dihapus dari urutan. Tanda kurung dalam kurung membatasi sebuah tuple dengan dalam kurung menjadi tuple kosong. Untuk menyatakan tuple dengan panjang satu sebagai literal, A harus ditempatkan setelah elemen, tetapi dalam tanda kurung. Misalnya dalam kurung 17 adalah tuple satu elemen. Nah, seperti kode yang ada di sebelah kanan ini, dia ini kode tuple. Misalnya dia ini
tab 1 itu ada list dari PySig, ada simetri, ada tahun. Kemudian di tab 2 ada deret angka, di tab 3 ada deret abjad. Nah, di sini dia memprint tab 1 dalam kurung siku 0. Nah, itu hasil outputnya akan menampilkan fisik. Nah, kenapa fisik? Karena objeknya ini dihitung dari 0, maka 0, 1, 2, dan 3. Ketika di sini kita memasukkan angka 0, maka otomatis akan terhitung sebagai fisik. Kemudian di tab 2, dia itu memprint, dia akan menampilkan angka 1 hingga 5. Seperti yang saya katakan tadi, tiap objek yang ada di tiap elemen yang ada di dalam sini itu dimulai dari 0. Maka 1 ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini dia itu meminta ditampilkan dari angka 1 dan sampai angka 5. Berarti yang akan tampil yaitu 2, 3, 4, dan 5. Karena 0 itu 1. Kemudian yang ketiga, dia itu memprint tab 3. Dia memprint tab 3 di mana tab 3 itu ada baris deret huruf yaitu ABC dan D, ABC, D. Kemudian di tab 4 dia itu memprint tipenya. Pada tab 4 itu dia bertipe sebagai integer. Dan di tab 5 dia itu bersifat sebagai tuple. Kenapa bisa? Karena sudah dijelaskan di sini bahwa angka yang di belakangnya ditambahkan koma itu adalah tuple satu elemen. Seperti itu. Kemudian kita masuk di kelas string. Nah, kelas string mewakili rangkaian karakter yang tidak dapat diubah. Contohnya, halo, tanda kutip 2, halo, tanda kutip 1, jangan khawatir, tanda kutip 2, jangan khawatir, tanda kutip 1. Nah, di sini kita harus memperhatikan karakter escape-nya. Kemudian karakter Unicode juga dapat disertakan, misalnya seperti ini, dan ada kutip 1 itu 3 kali, dan kutip 2 itu 3 kali untuk komentar multibaris seperti yang di awal tadi. Kemudian ada karakter individual dari string dapat diakses menggunakan operator kurung siku. Nah, seperti kode dari kelas string yang ada di sebelah kanan, yang ada di layar, bahwa di sini dia membuat objek, dia membuat variabel first name itu John, kemudian ada variabel last name, dan ada variabel pesan. Nah, di sini di first name dia memberikan nama John, di last name dia memberikan nama Smith, kemudian dia memberikan pesan menggunakan tanda kutip 3, di mana itu dikatakan sebagai komentar multibaris. Nah, di sini dia memprint first name, last name, dan message. Maka akan tampil John, Smith, dan pesan yang dia berikan di dalam tanda kutip ini. Kemudian, dia membuat variabel 1 itu hello world, dan variabel 2 itu Rhino Python. Nah, tapi dia cuma memprint variabel 1 itu 0, maka yang akan tampil hanya huruf H saja. Karena setiap huruf yang ada di sini itu dihitung dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian seperti itu juga dengan variabel 2, di mana dia meminta ditampilkan dari huruf 1 sampai 5, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka cuma tampil Hino. Dan dia memprint don't worry. Dia memprint C, maka akan tampil don't worry, dan begitu juga dengan yang D. Nah, kemudian kita masuk di kelas himpunan dan buku. Nah, kelas himpunan mewakili pengertian matematika tentang satu himpunan, yaitu kelas kumpulan elemen tanpa duplikat dan tanpa urutan yang melekat pada elemen tersebut. Keuntungan utama menggunakan kumpulan dibandingkan dengan daftar adalah
bahwa ia mempunyai metode yang sangat optimal untuk memeriksa apakah elemen tertentu terdapat dalam kumpulan. Ini didasarkan pada struktur data disebut tabel hash. Nah, ini memiliki dua batasan, di mana yang pertama itu tidak mempertahankan elemen dalam urutan tertentu. Kemudian yang kedua, hanya instansi dengan tipe yang tidak dapat diubah yang dapat ditambahkan ke dalam kumpulan Python, seperti integer, float, string, tuple, dan frozen set. Nah, kelas frozen set adalah bentuk tipe himpunan yang tidak dapat diubah. Himpunan menggunakan kurung kurawal sebagai pembatas suatu himpunan. Contohnya, ini seperti ini ada kurung kurawal 17, merah, hijau, biru. Nah, kurung kurawal dia tidak mewakili himpunan kosong karena alasan historis. Dia mewakili kamus kosong. Nah, set menghasilkan himpunan kosong. Misalnya set halo menghasilkan H, E, aku, E, L, L, dan O. Nah, untuk kode dari kelas himpunan buku itu ada di sini. Nah, kodenya itu dia membuat variabel seperti biasa, membuat variabel A, B, dan C. Kemudian dia memprint C. Maka hasil outputnya itu ada 1.0, 123, dan hello. Kenapa bisa? Karena di sini dia itu menampilkan integer terlebih dahulu, kemudian stringnya yang terakhir. Jadi akan tampil 1.0, 123, dan hello sebagai string itu di terakhir. Kemudian dia memprint D, di mana D itu adalah 1, 2, 3, dan 4, maka di sini tampil 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk di bagian F, di variabel F itu dia mengupdate. Dia ingin mengupdate dari 567 dia menambahkan 4. Jadi hasil run-nya nanti akan tampil 4567 karena dia menambahkan F add 4, maka 4, 5, 6, dan 7. Kemudian di bagian G dia itu adalah dia memprint G itu sebagai frozen set 1, 2, 3, 4 yang ini. Kemudian dia ingin melihat tipenya. Dia memprint tipe G, maka akan tampil itu tipenya sebagai frozen set. Kemudian kelas dictionary. Kelas dictionary mewakili kamus atau pemetaan dari sekumpulan kunci berbeda hingga terkait nilai-nilai. Literal kamus juga menggunakan kurung kurawal. Bentuk literal kurung kurawal menghasilkan dictionary yang kosong. Konstruktor untuk kelas dictionary menerima pemetaan yang ada sebagai parameter. Alternatifnya, konstruktor menerima rangkaian pasangan nilai kunci sebagai parameter yang berpasangan. Nah, contoh kodenya seperti ini untuk contoh kode dari dictionary. Kemudian ini adalah kodenya dan ini adalah tampilan outputnya. Kemudian kita masuk di materi ekspresi, operator, dan prioritas. Nah, kemudian di bagian ekspresi, operator, dan prioritas itu ada beberapa catatan, di mana yang operator logika itu ada not and or. Di mana operator logika not and or itu adalah operator yang digunakan untuk operasi logika seperti negasi, not, konjungsi, and, dan disjungsi, or. Kemudian ada operator kesetaraan atau equally operator. Equally operator adalah not. Operator ini digunakan untuk membandingkan kesetaraan sama atau tidak antara dua nilai atau ekspresi. Kemudian yang ketiga itu ada operator perbandingan. Nah, di mana operator ini digunakan untuk membandingkan nilai atau ekspresi dan menghasilkan nilai boolean true or false. Kemudian ada operator aritmatika. Nah, operator ini digunakan untuk melakukan operasi aritmatika
aritmatika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian bulat, dan modulus. Lalu yang kelima ada operator bitwise. Nah, operator ini digunakan untuk melakukan operasi pada level bit seperti complement, AND, OR, XOR, shift left, dan shift right. Nah, prioritas operator mengacu pada urutan evaluasi ketika beberapa operator hadir dalam satu ekspresi. Operator dengan prioritas yang lebih tinggi akan dievaluasi terlebih dahulu. Misalnya operasi perkalian dan pembagian akan dievaluasi sebelum penjumlahan dan pengurangan dalam konteks aritmatika. Dengan memahami jenis-jenis operator dan prioritasnya, kita dapat menulis ekspresi yang kompleks dan membuat program yang lebih efisien dan mudah dibaca. Kemudian kita masuk di operator urutan, di mana Python mengandalkan pengindeksan urutan 0, sehingga urutan dengan panjang n memiliki elemen yang diindeks dari 0 hingga 1, inklusif. Kemudian Python juga mendukung penggunaan indeks negatif yang menunjukkan jarak dari akhir rangkaian indeks 1, menunjukkan elemen terakhir indeks 2, menunjukkan elemen kedua hingga terakhir, dan seterusnya. Kemudian ada mengiris, interval setengah terbuka. Contohnya ada 3 dalam kurun tanda siku 3:8 itu menunjukkan urutan berikut yang mencakup 5 indeks, yaitu ada 3, 4, 5, 6, dan 7. Semua list ini atau urutan menentukan operasi perbandingan berdasarkan urutan leksikografis, melakukan perbandingan elemen demi elemen hingga perbandingan pertama ditemukan, misalnya 569 atau 57 karena entry pada indeks 1. Kemudian pada gambar ini menjelaskan operator-operator yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi urutan seperti string, list, atau tuple dalam Python. Nah, bagian atas gambar ini menjelaskan yaitu S dalam kurung J. Nah, dia itu mengakses elemen pada indeks J dalam urutan S. Nah, kemudian ada S start banding stop. Nah, dia itu membuat irisan yang baru yang mencakup indeks mulai dari start hingga stop. Kemudian yang ketiga, dia itu membuat irisan baru yang mencakup indeks mulai dari start tambah step, kemudian start tambah step sampai seterusnya, tetapi tidak termasuk stop. Kemudian yang S tambah T, dia menggabungkan dua urutan dari S dan T. Kemudian ada K dikali S. Nah, dia itu mengulangi urutan S sebanyak K. Dia mengulangi urutan S sebanyak K. Nah, kemudian ada yang ini val in S. Dia itu memeriksa apakah nilai val terkandung dalam urutan S. Kemudian ada val not in is. Nah, dia itu memeriksa apakah nilai val tidak terkandung dalam urutan S. Kemudian yang gambar kedua ini, nah S sama dengan T, itu memeriksa apakah urutan S sama dengan urutan T secara elemen per elemen. Kemudian ada yang kedua, dia memeriksa apakah urutan S tidak sama dengan urutan T. Kemudian yang ketiga, dia itu memeriksa apakah urutan S lebih kecil secara leksikografis dibandingkan urutan T. Kemudian yang keempat, dia memeriksa apakah urutan S lebih kecil atau sama secara leksikografis dibanding urutan T. Kemudian yang kelima, dia memeriksa apakah urutan S lebih besar secara leksikografis dibanding urutan T. Dan yang terakhir, yaitu memeriksa apakah urutan S lebih besar atau sama secara leksikografis dibanding urutan T.
Nah, dengan operator-operator ini kita bisa mengakses, memeriksa, dan memanipulasi elemen-elemen dalam urutan secara efisien dalam Python. Nah, kemudian yang operator untuk set. Nah, case in S, dia itu memeriksa apakah suatu kunci K terdapat dalam set S. Kemudian yang K not in S, dia memeriksa apakah kunci K tidak terdapat di dalam S. Kemudian ada S1 sama dengan S2, itu memeriksa apakah set 1 setara atau memiliki elemen yang sama dengan set 2. Kemudian S1 tidak sama dengan S2, yaitu memeriksa apakah S1 tidak setara dengan S2. Kemudian yang ini, yang kelima, dia itu memeriksa apakah set 1 merupakan subnet atau himpunan bagian dari set 2. Kemudian yang keenam, memeriksa apakah set 1 merupakan proper subnet atau himpunan bagian sejati dari set S2. Nah, kemudian S1, yang ini yang ketujuh, dia memeriksa apakah set 1 merupakan superset atau himpunan yang mencakup dari set 2. Kemudian yang ke-8, memeriksa apakah set 1 merupakan proper superset atau himpunan yang benar-benar mencakup dari set 2. Kemudian yang 9, ada set 1, menghasilkan gabungan union dari set 1 dan set 2. Kemudian S1 sama dengan S2, yang ke-10, dia menghasilkan irisan atau interaction dari set 1 dan set 2. Lalu yang ke-11, S1 dikurang S2 menghasilkan set yang berisi elemen-elemen dalam set 1, tapi tidak ada di dalam set 2. Kemudian yang ke-12, menghasilkan set yang berisi elemen-elemen yang ada di dalam set 1, elemen-elemen di dalam satu set, dalam set 1 atau set 2, tetapi tidak di keduanya. Kemudian kita masuk di operator untuk dictionary. Nah, di dalam kurung K, dia mengakses nilai yang terkait dengan kunci K tertentu di dalam kamus D. Kemudian DK sama dengan value. Nah, dia itu menetapkan atau mengatur nilai yang terkait dengan kunci K tertentu dalam kamus D. Kemudian yang ketiga ada del decay, menghapus atau mendelete K kunci dan nilai terkaitnya dari dictionary D. Kemudian ada K in D, dia itu memeriksa apakah satu kunci terdapat di dalam dictionary D. Kemudian K not in D memeriksa apakah satu kunci K ini tidak terdapat di dalam kamus D. Kemudian D1 sama dengan D2, dia itu memeriksa apakah kamus D1 setara atau memiliki pasangan K atau nilai yang sama dengan dictionary D2. Kemudian D1 tidak sama dengan D2, dia memeriksa apakah kamus D1 tidak setara dengan kamus D2. Terus operator-operator ini memungkinkan kita untuk melakukan operasi pada set atau himpunan dengan kamus dictionary di dalam Python secara efisien. Operator untuk set digunakan untuk mengakses, menggabungkan, memotong, dan membandingkan set. Sedangkan operator untuk kamus digunakan untuk mengakses, memodifikasi, dan memeriksa keanggotaan nilai kunci dalam kamus. Nah, kemudian kita masuk di materi selanjutnya, yaitu operator penugasan yang diperluas. Nah, pada contoh ini ada 3 variabel, yaitu alpha, beta, dan print. Nah, alpha diinisialisasi dengan list 1, 2, 3. Beta diinisialisasi dengan menyalin nilai dari alpha menggunakan operator sama dengan. Selanjutnya, beta di-reassign dengan menggabungkan nilai sebelumnya dengan list
45 menggunakan operator sama dengan tambah sama dengan ini sama seperti beta, beta sama dengan beta tambah 4,5. Nah, setelah itu beta di-resign lagi dengan menggabungkan nilai sebelumnya dengan list 6 dan 7 menggunakan operator yang sama. Nah, maka tampilannya itu sama, jadi beta sama dengan beta ditambah 6 dan 7. Hasilnya nilai akhir menjadi beta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian bagian prioritas operator, pada tabel ini dia itu menunjukkan urutan prioritas dari operator-operator di Python dari prioritas tertinggi ke terendah. Nah, setiap baris pada tabel berisi tingkat prioritas dari 1 hingga 16 dengan 1 sebagai prioritas tertinggi. Tingkat prioritas kemudian ada di bagian operator. Nah, ini itu operator presiden itu dia melist tingkat prioritasnya dari 1 hingga 16, di mana nomor 1 ini sebagai prioritas tertinggi. Kemudian di materi selanjutnya yaitu aliran kontrol jika, sementara, untuk, istirahat, dan lanjutkan. Pernyataan pertama if first condition. Pernyataan if digunakan untuk mengeksekusi blok kode tertentu jika kondisi terpenuhi pertama. Kondisi first condition akan diperiksa. Jika benar, maka first body akan dieksekusi. Jika tidak, maka akan menghasilkan second condition dan mengeksekusi second body jika benar. Begitu seterusnya dengan kondisi ketiga. Jika tidak ada kondisi yang terpenuhi, maka fourth body pada blok else akan dieksekusi. Kemudian yang kedua itu pernyataan while. Pernyataan while digunakan untuk mengeksekusi blok kode secara berulang-ulang selama condition bernilai benar. Blok body akan terus dieksekusi selama kondisinya itu terpenuhi. Kemudian yang pernyataan ketiga itu for. Pernyataan for digunakan untuk mengiterasi setiap elemen dalam objek iterable seperti list, tuple, atau string. Pada setiap iterasi, elemen akan ditetapkan ke variabel elemen dan blok body akan dieksekusi. Nah, pernyataan break itu mengakhiri perulangan while atau for yang paling cepat ditutup. Nah, pernyataan continue menyebabkan perulangan saat ini pada badan perulangan terhenti, namun lintasan perulangan selanjutnya berjalan seperti yang diharapkan. Nah, dengan menggunakan pernyataan if, while, dan for, kita dapat mengontrol aliran eksekusi program Python berdasarkan kondisi tertentu dan mengiterasi melalui kumpulan data. Ini memungkinkan pemrograman yang lebih dinamis dan fleksibel. Kemudian kita masuk di materi berikutnya yaitu fungsi. Istilah fungsi digunakan untuk menggambarkan fungsi tradisional tanpa kewarganegaraan yang dijalankan tanpa konteks tertentu atau turunan dari kelas itu. Kemudian ada istilah metode digunakan untuk menggambarkan fungsi anggota yang dipanggil oleh objek tertentu menggunakan sintaks penyampaian pesan berorientasi objek. Kemudian ada
pengidentifikasian di mana yaitu pengidentifikasian yang digunakan untuk menggambarkan parameter yang diharapkan dikenal sebagai parameter formal, di mana parameter formal adalah pengenalan untuk nilai yang diharapkan akan diterima oleh fungsi atau metode yang didefinisikan. Kemudian objek yang dikirim oleh pemanggil saat memanggil fungsi adalah parameter sebenarnya. Kemudian ada fungsi polimorfik, lebih dari satu kemungkinan tanda tangan pemanggil atau nilai default. Nah, di mana fungsi polimorfik adalah fungsi yang memiliki lebih dari satu kemungkinan tanda tangan pemanggilan, seringkali dengan nilai default untuk beberapa parameter. Kemudian kita masuk di materi berikutnya, yaitu parameter bawaan. Nah, pada contoh ini, fungsi fo memiliki 3 parameter, yaitu A, B, dan C. Parameter B dan C diberikan nilai bawaan default value masing-masing 15 dan 27. Ini berarti saat memanggil fungsi fo, jika nilai B dan C tidak diberikan, maka akan menggunakan nilai bawaan tersebut. Nah, contoh pemanggilan yang valid adalah fo 4, 12, 8. Nah, semua argumen diberikan. Fo 4 hanya A yang diberikan, B dan C menggunakan nilai bawaan. Kemudian yang kedua yaitu argumen posisi atau positional argument. Nah, pada contoh def fo A sama dengan 10, B 20, C 30. Nah, fo sama dengan 5 akan mengakses fo dengan A sama dengan 5, B sama dengan 20, dan C sama dengan 30. Nilai 5 ditempatkan pada posisi A karena A adalah parameter pertama. Kemudian yang ketiga ada argumen kata kunci atau keyword argumen. Contoh fo C sama dengan 5 akan mengakses fo dengan A sama dengan 10, B 20, C 5. Nilai 5 diberikan secara eksplisit pada parameter C dengan menggunakan nama parameternya. Kemudian tanda tangan fungsi atau functional signature, contohnya itu def count, data, dan target. Menunjukkan signatur dari fungsi count yang memiliki 2 parameter, yaitu data dan target. Kemudian 5 ada badan fungsi atau functional body. Bagian n sama dengan 0 adalah for item in data, atau if item sama dengan target n tambah sama dengan 1 adalah badan fungsi count yang menginisialisasi variabel n dengan 0 dan melakukan iterasi pada data untuk menghitung berapa kali target muncul lalu menambahkan n. Kemudian ada return value. Baris return n mengembalikan nilai n sebagai hasil dari fungsi count. Ini merupakan akhir dari eksekusi fungsi. Kemudian ada signature ilegal pada contoh bilah def A, B sama dengan 5 dan C. Signatur fungsi tersebut tidak valid karena parameter C tidak diberikan nilai bawaan dan berada setelah parameter B yang memiliki nilai bawaan. Ini akan menghasilkan error. Kemudian kita masuk di materi berikutnya yaitu input dan output. Lalu kemudian kita masuk di materi berikutnya yaitu input dan output file. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk menginput itu dari keyboard dan kita menggunakan parameter input. Kemudian untuk outputnya itu dari konsolnya dengan kita memanggil fungsi print. Nah,
contohnya ada di sebelah sini. Di sini itu kita akan menampilkan hello world first time here, kemudian kita membuat variabel x dan dia itu menginput sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa? Dia akan menampilkan x. Nah, di sini pada tampilan outputnya, maka yang kita print tadi, hello world first time akan tampil hello world first time here, kemudian dia menampilkan inputnya something dan kita masukkan 10. Kita inputkan something 10, maka akan tampil 10. Seperti itu. Kemudian ini ada contoh kedua, itu file input output contohnya, di mana di sini kita membuat file dengan nama lain, misalnya test.txt itu adalah nama file, dan kita akan membaca file tersebut di dalam satu folder Python kita. Nah, maka kita pakai fungsi f.write untuk membaca data teks tersebut yang kita sudah buat. Nah, kemudian ada penanganan pengecualian atau exception handling. Nah, exception handling atau penanganan kecualian adalah peristiwa yang terjadi selama eksekusi program yang mengganggu aliran normalnya. Nah, penanganan pengecualian juga adalah proses menangani kesalahan dan kesalahan runtime yang terjadi saat kita sedang memprogram. Nah, di dalam hal ini mencangkup dua tugas utama, di mana yang pertama melemparkan pengecualian yang sesuai, yaitu raise and assert. Kemudian yang kedua menjalankan fungsi yang sesuai dengan menangkap pengecualiannya. Kemudian kita masuk di materi yang ajukan pengecualian. Nah, di sini ada contohnya ketika kita bisa melakukan pengecualian. Nah, misalnya kita masuk di Visual Studio Code. Nah, di sini misalnya kita buat variabel angka. Lalu kita beri dia integer. Lalu kita buat dia menjadi input. Misalnya kita masukkan angka. Lalu kita buat variabel hasil. Itu kita buat dia menjadi misalnya 2. 2 dibagi sama dengan angka, yang artinya setiap nilai yang kita masukkan di dalam angka ini akan dibagikan dengan 2, maka akan tampil hasilnya. Seperti itu. Lalu kita print hasil. Nah, kita coba run. Oh iya, di sini itu kita tambahkan input, karena dia akan menginput. Tambahkan input. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa tambahkan tutup kurung lagi. Nah, seperti ini. Kita coba run ulang. Nah, sekarang dia meminta kita memasukkan angka. Misalnya saya masukkan angka 10. Nah, 10 2 dibagi dengan 10, maka hasilnya akan 0,2. Nah, itu benar. Coba saya ganti jadi 10 di sini. Nah, kita run. Nah, kita masukkan angka 10. 10 dibagi 10
itu hasilnya 1. Nah, dan itu benar. Sekarang kita coba lagi, kita bagikan dengan 0. Kita bagi dengan 0. Coba, maka hasilnya akan error. Nah, di sini kita bisa menggunakan, kita mengajukan pengecualian ini. Kita menggunakan konsep try except. Nah, caranya yaitu di sini kita buat try seperti ini, lalu kita beri di sini kita enter, kita tab untuk memberikan yang seperti di awal tadi. Kita beri dia spasi agar dia itu bisa di run, dan kita try dan accept. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita beri pesan, kita tampilkan printnya. Apa yang akan ditampilkan saat di print. Misalnya, kan tadi saat kita bagi angka, kita bagi dengan 0, maka itu hasilnya akan error. Kita coba buat pesannya, jangan bagikan dengan angka 0. Seperti ini. Kita coba run. Oh iya, di sini saya lupa titik 2-nya. Nah, sekarang kita coba, kita ulang. Nah, sekarang kita masukkan angka. Kita masukkan angka berapa ya? 6. Nah, maka hasilnya 1, sekian. Terus kita run lagi. Saya coba masukkan angka 0. Apakah hasilnya akan tampil jangan dibagikan dengan angka 0? Nah, jadi kita mengantisipasi errornya dengan kata-kata yang lebih mudah digunakan. Nah, itulah fungsi dari mengajukan pengecualian yang ini. Kita menangani pengecualiannya. Nah, yang ini juga sama saja, pakai try except. Nah, kemudian yang fungsi tegasan. Nah, pada bagian fungsi dan tegasan ini tuh hampir sama dengan yang di atas tadi yang kita coba, yaitu try dan except, masih sama-sama digunakan untuk mengantisipasi terjadinya, maksud saya penanganan pengecualiannya. Nah, hampir sama dengan fungsi tegasan yang ini. Nah, kemudian kita masuk di iterator dan generator. Nah, seperti yang tampil pada layar, di mana iterator adalah objek yang mengelola iterasi melalui serangkaian nilai. Jika i adalah sebuah iterator, setiap pemanggil ke fungsi bawaan next, i akan menghasilkan elemen selanjutnya dari rangkaian yang mendasarinya. Pengecualian stop iteration dinaikkan menjadi menunjukkan bahwa tidak ada elemen yang lebih lanjut. Kemudian iterable adalah objek yang menghasilkan iterator melalui sintaks ini. Kemudian teknik yang paling nyaman untuk membuat iterator dengan Python adalah melalui penggunaan generator. Generator dapat memiliki beberapa perintah hasil. Iterator dan generator memberikan manfaat evaluasi lambat, di mana nilai dihitung jika diminta. Seluruh rangkaian tidak perlu berada di memori pada satu waktu. Nah, kemudian kita masuk di materi kenyamanan Python tambahan, di mana sintaks ekspresi bersyarat dalam Python itu ini, di mana ekspresi 1 yang akan dievaluasi dan hasilnya akan dikembalikan jika kondisinya bernilai true. Nah, kondisi adalah ekspresi boolean yang akan dievaluasi untuk menentukan apakah ekspresi 1 atau ekspresi 2 yang akan diambil. Ekspresi 2 adalah
ekspresi yang akan dievaluasi dan hasilnya akan dikembalikan jika kondisinya bernilai salah. Nah, pada contoh ini, if n lebih besar sama dengan 0, param n. Nah, ekspresi ini akan menunjukkan bahwa n lebih besar sama dengan 0 terlebih dahulu. Jika n lebih besar sama dengan 0 bernilai true, maka param akan diisi dengan nilai n. Jika n bernilai false, maka param akan diisi dengan minus n, negasi dari n. Seperti itu. Lalu ini juga sintaks pemahaman menghasilkan satu rangkaian bernilai berdasarkan pemrosesan rangkaian lainnya. Nah, ini itu hampir sama dengan yang di atas, di mana kode yang sebelumnya seperti ini itu bisa disingkat menggunakan fungsi-fungsi seperti ini. Ini juga hampir sama. Nah, ini juga dari data itu kita bisa singkat menjadi seperti ini. Nah, lalu kita masuk di cakupan dan ruang nama. Proses menentukan nilai yang terkait dengan pengidentifikasi dikenal sebagai resolusi nama. Setiap kali pengidentifikasian ditetapkan ke suatu nilai, definisi tersebut dibuat dengan A, ruang lingkup tertentu. Penugasan tingkat atas biasanya dilakukan dalam lingkup global. Penugasan yang dilakukan dalam isi suatu fungsi biasanya memiliki cakupan yang terbatas lokal untuk panggilan fungsi itu. Setiap cakupan berbeda di Python, direpresentasikan menggunakan abstraksi yang dikenal sebagai ruang nama. Objek kelas 1 adalah instansi dari satu tipe yang dapat ditetapkan ke suatu pengidentifikasian, diteruskan sebagai parameter atau dikembalikan oleh fungsi di Python. Fungsi dan kelas juga diperlukan sebagai objek kelas 1. Kemudian kita masuk di bagian modul. Modul itu adalah kumpulan fungsi yang terkait erat. Kelas-kelas yang didefinisikan bersama dalam satu file kode sumber dapat diimpor dalam suatu program. Di luar definisi bawaan, distribusi Python standar juga mencakup mungkin puluhan ribu nilai, fungsi, dan kelas lain yang diatur dalam dictionary tambahan atau yang dikenal sebagai from, met, import, seperti ini. Nah, modul baru dapat dibuat dengan memasukkan definisi yang paling relevan ke dalam file yang diberi nama dengan akhiran py. Di definisi tersebut dapat diimpor dari file py atau Python. Py itu adalah Python, singkatan dari Python. Dari file Python lainnya dalam dictionary project yang sama. Seperti ini. Nah, kemudian kita sudah sampai di ringkasannya. Setelah kita membahas topik-topik yang tadi, kita sudah membahas tentang pengantaran Python, kelasnya, terus generasinya, ruangan modulnya. Maka kita sampai di slide terakhir. Dan begitu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video saya dapat mudah dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua.